Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 45 PKMK akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Basil Inovasi Olahan Ikan Lele sebagai upaya mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap ikan lele. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya, Dino Silva Parasmita, sebagai Ketua Kelompok dari Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Dewi Indra Fatua dari Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Destisa Pangaribuan dari Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsatola Ditama, saya dari Program Studi Ekonomi Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi dibuatnya produk ini karena ikan lele merupakan salah satu ikan yang tidak asing dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan lele juga memiliki banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Akan tetapi, masyarakat masih enggan mengkonsumsi ikan lele dikarenakan ikan lele memiliki stigma yang buruk di mata masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin membuat inovasi produk ini guna untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap ikan lele. Selain itu, kami juga ingin membuat inovasi baru dari basreng yang biasanya berbahan baku ikan tenggiri akan kami gantikan dengan ikan lele. Selanjutnya ada gambaran produk. Yang pertama yaitu varian rasa. Varian rasa yang kami pilih dalam produk ini ada 3. Yang pertama yaitu original, yang kedua balado, dan yang ketiga pedas daun jeruk. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam produk ini sama seperti bahan baku pada produk basreng yang lainnya, yaitu tepung, air, ikan, bawang, dan bumbu dapur yang lainnya. Akan tetapi yang membedakan produk ini dengan produk yang lainnya adalah pada ikan yang kami pilih. Ikan yang kami pilih pada produk ini yaitu ikan lele sesuai dengan nama produk yaitu Basil. Yang ketiga ada moto. Moto usaha dalam merancang dan memasarkan produk Basil ini atau bakso goreng ikan lele adalah ikan lele pilihan sehat dan lezat. Secara filosofi adalah untuk merubah stigma buruk masyarakat terhadap ikan lele. Dan yang terakhir yaitu keunggulan. Keunggulan yang kami miliki ada 2. Yang pertama yaitu produk kami menggunakan bahan baku ikan lele sehingga memiliki manfaat yang lebih tinggi dan juga berbeda dari produk yang lainnya. Dan yang kedua, harga yang kami tawarkan terjangkau sehingga dapat dibeli oleh kalangan manapun. Berikutnya, pada logo Basil terdapat gambar ikan lele yang menggambarkan tentang bahan baku yang kami pilih untuk membedakan dengan produk basreng yang lainnya. Gambar ikan lele didesain menyerupai kartun agar tampak lebih menarik dan menghilangkan kesan buruk pada ikan lele. Berikutnya, analisis SWOT. Strength. 1. Memiliki harga yang terjangkau. 2. Menggunakan bahan baku berkualitas. 3. Memiliki kandungan gizi yang baik. 4. Tanpa pewarna buatan. 5. Tanpa bahan pengawet. Weakness. 1. Kandungan lemak yang cukup tinggi. 2. Kandungan sodium garam yang cukup tinggi. Opportunity. 1. Peluang pasar yang cukup besar. 2. Kompetitor jarang menggunakan bahan ikan lele. 3. Permintaan pasar cukup tinggi terkait varian produk baru. 1. Stigma negatif ikan lele di masyarakat. 2. Persaingan dengan kompetitor lain. Baik, yang berikutnya yaitu perhitungan BEP. Laporan arus kas periode 3 bulan berjalan. Yang pertama, arus kas operasi. Kas diterima dari pelanggan yaitu Rp11.700.000 dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban Rp6.172.000. Arus kas bersih aktivitas operasi yaitu Rp5.528.000. Nah, untuk arus kas pembiayaan investasi pemerintah yaitu Rp6.172.000. Arus kas bersih aktivitas pembiayaan yaitu Rp6.172.000. Nah, kas dan setara kas pada awal periode yaitu Rp11.700.000. Yang selanjutnya yaitu harga jual produk. Kami menggunakan rumus modal ditambah keuntungan. Nah, untuk harga jual produk yang akan kami tawarkan yaitu untuk modalnya Rp8.850 ditambah keuntungan yaitu Rp4.150 sehingga harga jual produknya Rp13.000. Total fixed cost pada Basil ini yaitu Rp710.000.
total variable cost Rp1.955.000. Untuk biaya variabel per unit yaitu Rp1.955.000 dibagi 300, sehingga biaya variabel per unit yaitu Rp6.516,6. Break even point per unit yaitu total fixed cost dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, sehingga BEP per unitnya yaitu Rp710.000 dibagi dengan 13.000 dikurang Rp6.516,6, sehingga untuk BEP per unit yaitu 110 unit. Yang selanjutnya yaitu return cost ratio dan benefit cost ratio. Yang pertama, biaya produk yaitu total fixed cost ditambah dengan total variable cost, yaitu Rp710.000 ditambah Rp1.945.000, sehingga biaya produknya yaitu Rp2.655.000. Untuk harga jual produk yaitu modal ditambah keuntungan Rp8.850 ditambah Rp4.150, sehingga harga jual produknya menjadi Rp13.000 per unit. Dan margin laba yang diharapkan yaitu 47% per unitnya. Untuk target penjualan yaitu 300 unit per bulannya, sehingga omset per bulannya yaitu 13.000 dikali 300 menjadi 3.900.000 per bulan. Nah, untuk laba bersihnya yaitu pendapatan 2 tahun dikurangi modal awal. Dari pendapatan 2 tahun itu Rp3.900.000 dikali dengan margin laba yang diharapkan yaitu 47% per unit dikali 24, dan modal awalnya yaitu Rp2.655.000, sehingga laba bersihnya yaitu Rp43.992.000 dikurangi Rp2.655.000, sehingga laba bersihnya yaitu Rp41.337.000 pada pendapatan 2 tahun. Berikutnya, labelisasi produk. Proses pelabelan merupakan salah satu hal yang penting dalam mempromosikan serta menginformasikan produk kami, yang bertujuan untuk menarik pelanggan agar mau membeli produk yang kita jual. Dalam labelisasi produk, kami yakin dengan menyajikan produk kami dengan desain kemasan yang memuat nama brand produk kami, varian rasa, gambar produk, dan lainnya. Filosofi dari pemilihan warna yang kami gunakan pada label produk yaitu merah, menunjukkan sebuah keberanian dalam membuka usaha baru, dan kuning melambangkan kemakmuran dan kesuksesan dalam membangun usaha. Selanjutnya adalah pemasaran produk. Dalam pemasaran produk terdapat 3 elemen, yakni segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar. Untuk yang pertama adalah segmentasi pasar. Di sini kami membagi segmentasi pasar dalam 2 kelompok, yakni kelompok masyarakat umum, yaitu mahasiswa dan rumah tangga, dan kelompok pemilik usaha, yakni usaha toko kelontong. Berikutnya adalah target pasar. Untuk target pasar kita memfokuskan kepada segmen kelompok pemilik usaha, yakni toko kelontong, dan untuk kelompok lainnya, yakni kelompok masyarakat umum, dapat digunakan sebagai alternatif lainnya. Berikutnya yaitu posisi pasar. Di sini kami mempromosikan produk hasil kami memiliki keunggulan lebih dari produk lainnya, sehingga dapat memberikan peluang kami untuk mendapatkan repeat order di produk kami. Berikutnya adalah anggaran dana. Di sini kami mengajukan sebesar Rp6.172.000. Ini terbagi atas 4 jenis pengeluaran. Yang pertama adalah bahan baku habis pakai. Ini mencakup semua bahan baku dalam memproduksi produk kami. Ini sebesar Rp3.662.000. Yang berikutnya yaitu peralatan penunjang. Ini mencakup semua peralatan dalam melakukan usaha kami, yakni sebesar Rp710.000. Berikutnya adalah transportasi. Ini mencakup transportasi pembelian bahan baku dan peralatan serta distribusi produk sebesar Rp450.000. Dan terakhir adalah pengeluaran lain-lain. Ini mencakup kemasan, promosi, dan lain sebagainya. Ini sebesar Rp1.350.000. Sehingga total akhirnya itu sebesar Rp6.172.000.
Berikutnya adalah jadwal kegiatan. Di sini kami melakukan kegiatannya selama 4 bulan. Pada bulan pertama kita melakukan pembelian alat, yang bertanggung jawab adalah Dewi dan Adit. Untuk bulan kedua, 3 dan 4 kita melakukan pembelian bahan baku serta pembuatan produk, dan tidak lupa melakukan pemasaran produk. Ini yang bertanggung jawab adalah semua anggota kelompok. Tidak lupa pada bulan pertama sampai bulan keempat kita selalu melakukan evaluasi kegiatan dan dilakukan oleh Denok selaku ketua kelompok. Dan pada bulan keempat, di bulan yang terakhir, kita melakukan laporan akhir yang ditanggung jawab oleh Destisa dan Denok. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.